Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Misbah Syukur yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita. Kita mau datang pada Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan memberikan hikmat, tuntunan demi tuntunan untuk kita boleh melewati hari demi hari. Biar Tuhan terus berjalan menuntun langkah setiap kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Jikalau Tuhan boleh menganugerahkan kami satu hari lagi, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, anugerah rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus boleh bisa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu akan kami pegang ya Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami, seumur hidupku. Janji-Mu akan kami pegang teguh ya Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota mengasihi-Mu ya Tuhan, mengiring Kau seumur hidup kami, seumur hidupku. Janji-Mu akan kami pegang tetap, ku pegang teguh sampai kami dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi melayani, mengasihi, biar kami boleh mengasihi Engkau ya Tuhan, apapun yang terjadi seumur hidupku. Janji-Mu kan kami pegang tetap, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lebih lagi melayani, mengasihi, melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring Engkau ya Tuhan, seumur hidupku. Janji-Mu kan kami pegang, kami percaya setiap janji-Mu ya Tuhan. Ya amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap musim yang kami hadapi, kami mau berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami,
Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Mari percaya setiap janji-janjinya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Melayani, mengasihi, mari dengan sungguh hati mengiring-Mu seumur hidup. Biarkan ini menjadi deklarasi iman kami. Janji-Mu, kami akan pegang setiap janji firman-Mu. Ku pegang teguh rencana-Mu, rencana indah. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi, melayani, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu ya Tuhan, seumur hidupku. Janji-Mu kami pegang teguh. Yes, Jesus. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Telah ku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Yesus. Jesus, biar kami boleh melihat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup setiap kami. Jesus, ku berjuang sampai akhir. Kamu dapati kami tetap setia. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis, tak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Kami tetap setia. Mari lebih lagi. Telah kulihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin. Yang tak pernah. Mari rasakan kebaikan Tuhan di hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Jesus, yang tak pernah habis di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, melandasi apapun yang akan kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan Roh Kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, kita berjumpa kembali pagi ini. Ya, kita boleh bangun semua karena kemurahan Tuhan yang sudah menjagai, melindungi dan menyertai setiap kita. Iya, baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-30 mulai. Injil Yohanes 4 ayat 30, firman Tuhan berkata di sana, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Bapak Ibu, jadi kisah ini terjadi ketika Yesus, ya, firman Tuhan berkata, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur, ya. Saudara masih ingat terjadi sebuah percakapan di sumur ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Waktu itu mereka melintasi, ya, daerah Samaria ketika Yesus sedang melakukan, ya, perjalanan, ya, dan saat itu dia ingin, ya, meninggalkan Yudea dan ingin kembali ke Galilea, tapi Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lalu di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang datang ke sumur, ya, ingat waktu itu ada sumur Yakub. Dan perempuan itu menimba air dan terjadilah percakapan. Yesus berkata, dia datang pada jam 12 siang dan dia ternyata, ya, suaminya banyak, ya, dan akhirnya terjadi percakapan tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu itu murid-murid Yesus meninggalkan Yesus itu sendiri, mereka sedang masuk ke kota untuk membeli makanan karena mereka sudah lapar, saudara. Nah, ketika mereka kembali, saudara, mereka mengajak Yesus makan. Ya, mereka berkata, ya, kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah, karena mereka sudah datang dari luar kota dan dalam kota membawa makanan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab murid-muridnya, dia berkata, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, ya. Yesus bilang, ya, padaku aku sudah punya makananku kamu gak kenal. Ketika itu murid-murid saling bertanya satu dengan yang lain. Mereka bilang, siapa yang sudah memberi dia makanan? Adakah orang lain yang datang ke sini untuk memberi dia makanan? Ya, saudara, lalu pada waktu itu, ya, mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ya, adakah orang yang membawa sesuatu untuk dia makan? Tapi Yesus menjawab kepada mereka, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang makanan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalau kita nggak makan, ya, kita pasti pusing, lemah, ya, lemes, ya. Makanya kadang orang yang mau diet atau puasa, ya, kadang nggak kuat, ya, karena, ya, makanan itu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia supaya kita ini bisa kuat, ya, bahkan gizinya harus lengkap, harus cukup, nggak bisa kekurangan satu zat yang lain, bisa berbahaya bagi tubuh. Pada intinya makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, begitu juga dengan Yesus. Selama ada di dunia, Yesus tuh makan, ya. Makanya murid-muridnya pergi mencari makanan di kota supaya mereka kembali membawa makanan untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu mereka menawarkan Yesus makan, dia bilang, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Yesus adalah Tuhan yang selalu berbicara dalam perumpamaan. Dia selalu suka memakai pernyataan-pernyataan yang memiliki hikmat yang tinggi, dan itu bukan hikmat manusia tapi hikmat Allah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada dia, ya, siapa yang sudah memberikan engkau makan? Adakah orang lain yang datang memberi engkau makanan? Yesus menjawab, ya, makananku ialah ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, saudara. Ternyata ya bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus ya, selain makanan jasmani, Tuhan Yesus ya memiliki makanan yang juga luar biasa ya bagi dia sendiri, bagi rohaninya. Ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Itu adalah makanan, dan Yesus berkata, makananku ialah melakukan ya kehendak Bapa. Saudara, betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa itu di mata Tuhan Yesus. Ya, sehingga dia berkata, makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa. Dalam hidup ini, dalam pengenalan kita akan Tuhan tidak lain tentunya. Kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita berdoa, kenapa kita bangun dengarkan mezbah syukur setiap hari. Satu tujuannya supaya ini kita nih semakin mengenal kehendak Bapa. Ya, saya bersyukur banyak saya mendengar kesaksian orang yang berkata, Bu, saya ini Kristen dari dulu, tapi saya baru mengenal ya kehendak Tuhan itu sejak saya mendengarkan ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya baru mengerti bagaimana menjadi Kristen, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Ya, ternyata melakukan kehendak Bapa itulah sesuatu yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan makanan jasmani kita. Kenapa Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya? Tentunya dia mau supaya murid-muridnya itu belajar. Kamu tuh jangan cuma makan makanan jasmani. Jangan cuma makan nasi, ya, makan capcay, makan bakmi kuah, bakmi babi. Yaitu orang Kristen tuh semua makanannya gitu. Tapi yang terpenting Yesus bilang ya, engkau harus memiliki satu makanan yang lain yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa, kata Yesus, dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, percayalah kita semua ini terpanggil untuk melakukan kehendak Bapa di akhir zaman. Apa kehendak Bapa bagi hidupmu? Apa rencana Tuhan bagi hidupmu? Inilah yang harus kita temukan ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Tuhan mau kita semua ini berada terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sekecil apapun itu. Jangan engkau bilang, saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa melakukan ini, saya gak bisa begitu. Temukan sesuatu dalam dirimu yang pasti itu bisa dipakai Tuhan, dan itu engkau karunia itu sudah Tuhan berikan kepadamu. Ya, jangan bilang saya gak bisa, tapi katakan aku bisa Tuhan melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bayangkan loh, Tuhan Yesus bilang pekerjaanku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita semua satu saat akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita ketemu Tuhan nanti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Bukan soal hartamu banyak, bukan soal uangmu, bukan soal pencapaian-pencapaian yang lain. Tapi ketika kita menghadap Tuhan nanti, akan kita persembahkan bagi Tuhan adalah ya kita melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus katakan itu kepada murid-muridnya? Agar mereka mengerti, agar mereka tahu, agar mereka ya sadar bahwa makanan itu bukan hanya makanan fisik, tapi ada makanan yang lebih ya, yang harus mereka sungguh-sungguh perlukan, butuhkan dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sebelum Tuhan datang, sebelum pintu ditutup. Saudara, selama masih ada waktu, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bekerja bagi kepentingan Tuhan, ya, melakukan kehendak Bapa. Lalu mungkin banyak yang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Bapa? Baca Alkitab. Ya, karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan sendiri. Waktu kita baca firman, kita tahu kehendak Bapa itu dalam hidup kita apa. Saya berdoa saudara supaya kita semakin teguh, kita semakin mencari Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena itu mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh
mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan, melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau dalam hidup kami, menyelesaikan segala sesuatu yang harus kami selesaikan sampai kami terima mahkota kehidupan. Kami mau melayani-Mu senantiasa Tuhan, mau mengiring-Mu Bapa dan melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Katakan saudara, janji-Mu Tuhan, amin. Kami pegang teguh, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi katakan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu akan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau Tuhan melayani-Mu, lakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Yesus, mampukan kami Bapa. Yesus, Engkau berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah hal yang sangat penting untuk kami sungguh-sungguh lakukan di hidup kami. Mampukan kami Tuhan mengerti kehendak-Mu dan melakukan pekerjaan-Mu, menyelesaikannya sebelum Engkau datang kali yang kedua. Mampukan setiap kami untuk kami semua boleh hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu. Taruh lapar dan haus dalam hidup kami untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan melakukan kehendak Bapa kami boleh berbahagia di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, yang di mana saja, biar hari ini Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Berkati juga yang terbaring sakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang membutuhkan Tuhan uluran tangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau juga Tuhan yang memberkati dan menyertai. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong menjadi jawaban. Berkati yang berulang tahun pagi hari ini Bapa. Biarlah kebenaran, damai sejahtera menjadi berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi. Umur panjang di kanan tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang punya pergumulan yang berat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara.